Pada akhir kepemimpinan Al-Muqtasim tahun 1242 sampai 1258, perselisihan Sunni Syiah masih terus berlanjut. Ia yang menganut paham Sunni ikut serta dalam perselisihan dengan Menteri Al-Alqami yang menganut Syiah. Oleh sebab itu, Al-Muqtasim yang memaksa rakyatnya agar mengikuti aliran Sunni membuat Al-Alqami berapi-api, dan ia meminta pertolongan Khulagukan guna melawan Al-Muqtasim. Khulagukan datang dengan pasukannya ke Baghdad bertepatan dengan tanggal 10 Februari tahun 1258. Ia menyuruh khalifah agar menyerukan kepada seluruh lapisan rakyat untuk menyerah, dan pada saat itu pula terjadi suatu peristiwa yang begitu menegangkan, yakni terjadinya pembunuhan secara besar-besaran terhadap rakyat di ibu kota Baghdad yang dilakukan oleh Khulagukan. Berkisaran antara 1.800.000 jiwa tewas di tangan tentaranya, termasuk Al-Muqtasim dan Al-Alqami juga tewas pada saat itu. Dalam tempo 1 minggu, kota Baghdad pun hancur dan rata dengan tanah. Selain dari kelemahan khalifah yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat faktor internal lain yang melatar belakangi kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Adapun faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan Persia. Kemitraan itu dibujuk oleh takdir yang sebanding dari dua dinasti tersebut selama Bani Umayyah memimpin. Keduanya dianiaya. Sesudah Khalifah Abbasiyah didirikan, Bani Abbas melindungi koalisi. Menurut Ibnu Khaldun, ada dua tujuan di balik pemerintahan Bani Abbas untuk memilih orang Persia daripada Baduy. Pertama-tama, sulit bagi orang Baduy untuk gagal mengingat Umayyah. Saat itu mereka adalah penghuni bintang 5. Kedua orang Baduy itu sendiri dipisahkan oleh kehadiran Asabiyah atau leluhur. Oleh karena itu, Khalifah Abbasiyah tidak dilaksanakan di atas Asabiyah konvensional. Walaupun begitu, keinginan orang Persia tidak dapat terpenuhi semua. Mereka mendambakan sebuah kerajaan dengan para penguasa dan pekerja dari Persia juga. Kemudian, orang-orang Baduy menganggap darah yang ada di tubuh mereka darah suci atau istimewa, dan mereka memandang rendah golongan ajam di dunia Islam. Ortodoksi publik ini tampaknya diizinkan untuk berkembang oleh pembesar pemerintahan. Kemudian, para penguasa mengaktualisasikan pengaturan penaklukan lainnya. Budak Persia atau Turki dijadikan pekerja atau tentara. Al-Muqtasim pada tahun 218 sampai 222 Hijriah sebagai pemimpin memberi Turki kesempatan luar biasa untuk memasuki otoritas publik. Mereka didelegasikan untuk menjadi orang-orang terkemuka di pemerintahan, diberi kastil dan rumah di kota. Mereka juga menjadi dominan dan membanjiri tempat mereka tinggal. Sesudah Al-Mutawakkil pada tahun 232 sampai 247 Hijriah, seorang pemimpin yang tidak berdaya naik kursi. Kekuatan angkatan bersenjata Turki semakin membumi. Mereka menentukan pilihan untuk mencari tahu siapa yang ditunjuk sebagai khalifah. Sejak saat itu, otoritas Bani Abbas benar-benar tamat. Angkatan digenggam oleh Turki. Kedudukan ini kemudian diambil oleh Bani Buay, Persia pada periode ketiga tahun 334 sampai 447 dan kemudian dipindahkan ke garis salju Turki pada periode keempat tahun 447 sampai 590 Hijriah. Yang kedua yaitu hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Daerah kekuasaan Abbasiyah dari periode awal hingga keruntuhan sangat luas, meliputi berbagai negara, misalnya Turki, Maroko, Suriah, Irak, Mesir, Persia, dan India.
Meskipun sebenarnya banyak zona tidak dibatasi oleh khalifah secara asli, wilayah ini sangat dipengaruhi oleh perwakilan pemimpin yang dikendalikan. Ikatan dengan pemimpin hanya ditandai dengan penyetoran upeti. Bisa dibayangkan bahwa pemimpin Bani Abbas sangat senang dengan pengakuan yang nyata dan penyetoran upeti. Alasannya bahwa para pemimpin tidak cukup mampu untuk menundukkan mereka. Tingkat keyakinan bersama di antara para penguasa dan kepala otoritas publik begitu minim, dan lebih jauh lagi, para penguasa Abbasiyah lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan budaya di samping masalah-masalah pemerintahan dan perluasan wilayah. Selain itu, motivasi utama di balik mengapa banyak kabupaten menjadi otonom adalah terjadinya perselisihan atau pertempuran kekuatan di pemerintahan pusat yang dilancarkan oleh Persia dan Turki. Dampaknya, daerah-daerah tertentu di perbatasan lepas dari tangan penguasa Bani Abbas seperti Tohiriyah di Khurasan yang berbangsa Kurdi, Al-Barzakuni yang berbangsa Arab, Idrisiyah di Maroko dan yang mengaku sebagai khalifah, Umayyah di Spanyol, dan Fatimiyah di Mesir. Yang ketiga yaitu kemerosotan perekonomian. Pada periode awal, Bani Abbas adalah pemerintahan yang kaya. Pemasukan uang lebih banyak daripada yang dipakai. Jadi, Baitul Mal penuh dengan kelimpahan. Perekonomian rakyat mengalami kemajuan, khususnya di bidang pertanian, jual beli, dan industri. Namun demikian, setelah mengalami penurunan politik, perekonomian juga mengalami penurunan yang luar biasa. Sesudah khalifah memasuki masa keruntuhan ini, penghasilan negara berkurang, sementara konsumsi meningkat lebih banyak. Penurunan penghasilan negara diakibatkan oleh menyempitnya daerah intensitas, kegaduhan timbul di mana-mana, sehingga berdampak pada perekonomian rakyat. Dipersedikitnya pungutan dari masyarakat dan banyaknya kerajaan-kerajaan kecil yang memproklamirkan kemerdekaannya sendiri dan tidak mau membayar upeti. Sementara itu, penggunaan yang begitu banyak, hal ini dikarenakan keberadaan khalifah dan otoritas yang selalu bermegah-megahan. Jenis penggunaan semakin berbeda dan beraneka ragam, dan otoritas menjadi buruk, yakni banyaknya pejabat yang korupsi. Perekonomian yang tidak teratur diakibatkan oleh keadaan politik yang tidak stabil. Begitupun sebaliknya, melemahnya politik Abbasiyah diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang buruk dan tidak teratur. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Faktor selanjutnya yaitu munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Ketidakcapaian keinginan Persia untuk menjadi penguasa yang maksimal akhirnya menimbulkan rasa kekesalan yang kemudian memotivasi sebagian di antara mereka untuk menyiarkan pemahaman Mazdakisme, Manuisme, dan Zoroasterisme. Gerakan ini dikenal dengan gerakan Zindik. Dengan adanya gerakan ini, keyakinan para khalifah mulai tergoyahkan. Perjuangan keras yang dilakukan Khalifah Al-Mansur untuk melenyapkan pasukan Zindik tidak sebatas itu saja. Beliau juga membantai Khawarij yang menegakkan negara Sofriyah di Sajal Masah pada tahun 140 Hijriyah. Al-Mahdi yang menggantikan posisi ayahnya yang bernama Al-Mansur sebagai khalifah berikutnya. Ia pun melanjutkan misi ayahnya untuk memberantas orang-orang Zindik. Selain itu, ia juga melakukan mihnah guna menghilangkan bid'ah. Namun semua itu tak bisa menghentikan gerakan mereka. Perselisihan di antara orang beriman dengan pasukan Zindik terus berlangsung hingga sampai terjadi pertumpahan darah antara kedua golongan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Oleh ahli sejarah mengklasifikasikan menjadi dua faktor eksternal yang mengakibatkan kemunduran dinasti Abbasiyah, yakni adanya perang salib dan adanya penyerangan yang dilakukan bangsa Mongol. Perang salib, pemusnahan angkatan bersenjata Romawi menanam benih penghinaan dan kebencian Kristen terhadap Muslim.
Kebencian ini bertambah sehabis dinasti Seljuk yang mengambil alih Baitul Maqdis merealisasikan beberapa pedoman yang dirasa sangat berat bagi umat Kristiani yang perlu melakukan perjalanan ke sana. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II memerintahkan pada semua lapisan umat Kristen Eropa untuk mengadakan perang suci. Perang ini dikenal dengan Perang Salib. Pertempuran ini banyak menelan korban dan mereka berhasil menguasai sebagian wilayah kekuasaan Islam. Setelah perang ini usai, pada tahun 1097 sampai 1124 Masehi, mereka mampu menduduki wilayah Nicea, Edessa, Baitul Maqdis, Akka, Tripoli, dan kota Tire. Yang selanjutnya yaitu serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Awalnya, orang-orang Mongolia merupakan suku-suku kecil yang kemudian dirangkul oleh Genghis Khan. Mereka berasal dari Asia Tengah, wilayah pelosok di Cina. Orang-orang Mongolia mengambil alih wilayah-wilayah Asia Tengah, Khurasan dan Persia serta menguasai Asia Kecil. Ini merupakan awal dari runtuhnya Baghdad dan pemimpin Islam. Terdapat suatu ultimatum yang dikirim oleh Hulagu Khan kepada khalifah untuk mundur dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Namun, khalifah mengabaikan begitu saja hal tersebut, sehingga pada tahun 1258 Hulagu Khan merobohkan tembok ibu kota. Di samping itu, Al-Mu'tasim tunduk dan berangkat ke base pasukan Mongolia. Kemudian, para fuqaha dan penguasa keluar. Berselang 10 hari, mereka pun dibunuh. Kota Baghdad hancur dan dibumi hanguskan. Pembunuhan dan pembantaian dilakukan kurang lebih selama 40 hari. Khalifah Al-Mu'tasim terbunuh dan hal ini menandai akhir dari dinasti Abbasiyah. Sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya penyebab stagnasi kebudayaan Islam pada pemerintahan Daulah Abbasiyah karena kekuasaan dikendalikan oleh para pemimpin yang lemah dan tak berdaya. Di genggaman tangan para penguasa yang tak berdaya, posisi politik sentral tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Ekonomi tidak bisa berkembang dan mereka juga tidak mampu mengatasi perselisihan Sunni Syiah dan konflik-konflik lainnya yang kemudian menimbulkan konflik berkepanjangan. Walaupun ada yang beranggapan banyak yang menjadi sebab musabab dari kemunduran Daulah Abbasiyah seperti kekuasaannya begitu luas atau karena minimnya anggaran belanja negara, namun yang paling berpengaruh disebabkan oleh diangkatnya pemimpin-pemimpin yang lemah dan tidak berdaya serta banyaknya konflik-konflik yang terjadi. Semua yang menjadi sebab musabab kemunduran akan menjadi hilang dan sirna apabila pemimpin yang dibaiat merupakan orang yang tangguh dan mampu menjalankan semua tugasnya.